Mahatva Media Indonesia, Bogor, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kecamatan Gunung Putri, menggelar acara literasi Ramadan, sekaligus buka bersama, yang diselenggarakan di Porlak Jahe, Jalan GBHN Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis, tanggal 13 April tahun 2023. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Ahmad Ruryat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Fikri Hudi Oktiarwan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor, Ahmad Fatoni, Komisi 5 DPRD Kabupaten Bogor, beserta seluruh OKP yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Acara tersebut sekaligus membahas tentang pentingnya peran pemuda untuk kemajuan wilayah. Maka dari itu pentingnya suatu dukungan dari pihak-pihak terkait untuk tetap mendorong demi kemajuan para pemuda. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia melaporkan. Ya, untuk kegiatan yang utama adalah di momen silaturahmi ini, Ramadan ini kita dekatkan kembali, kita kuatkan lagi visi misi daripada KNPI dan tupoksinya untuk pemuda, dan menyampaikan program-program kepemudaan yang sudah dilaksanakan oleh KNPI untuk bisa dikawal-kawal bersama organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung. Nah, harapannya dengan diadakannya kegiatan seperti apa? Ya, harapannya organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan Gunung Putri lebih menguatkan peran serta KNPI di wilayah. Kenapa? Karena banyak program yang memang sudah saya ajukan, dimulai dengan kegiatan dari Disnaker, pembangunan BLK yang akan dikerjakan di tahun 2024 ini membutuhkan pengawalan dari seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kecamatan. Nah, terakhir ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, khususnya para pemuda yang ada di wilayah Gunung Putri? Kepada para pemuda tentunya tetap jalin silaturahmi, tetap semangat memberikan kontribusi untuk wilayah Kecamatan Gunung Putri. Hari ini harus bangkit, pemuda harus mampu memberikan karya-karya, harus mampu membawa perubahan untuk wilayahnya. Terkecil adalah desa, ada RT, ada RW, dimanapun kita berada kita harus mampu memberikan perubahan di wilayah kita. Oke, siap. Alhamdulillah kami silaturahim dengan jajaran pengurus dan anggota KNPI di Kecamatan Gunung Putri yang dipimpin oleh Kang Fadli. Banyak organisasi pemuda yang hadir, baik dari AMS, baik dari Pemuda Pancasila, dari Muhammadiyah, dari Pemuda Ansor, dari Jemaah Keadilan, kemudian juga tadi hadir dari Satria, kemudian dari Sri Kandi, ya, wanita, Pemuda Pancamarga. Dan silaturahim ini dalam rangka kita ingin memastikan bahwa perhatian terhadap pembangunan indeks pemuda itu harus ditingkatkan, karena Jawa Barat merupakan provinsi yang dengan indeks pembangunan pemuda yang belum begitu maju, ya, sehingga dari sekian provinsi harus ditingkatkan, dan lokasi ini merupakan bagian dari Jawa Barat untuk terjadinya suatu kesepahaman bahwa pembangunan program-program kepemudaan harus menjadi perhatian dan prioritas. Ya, tentu dalam konteks organisasi kepemudaan Jawa Barat ada KNPI di tingkat Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Yusuf. Tadi juga saya komunikasikan dengan Bung Fadli, Ketua KNPI Gunung Putri, untuk bisa kita koneksikan sehingga program-program dari Jawa Barat bisa diakses, ya kan, dalam rangka pembangunan indeks pembangunan pemuda di Jawa Barat yang lebih baik. Ya, tentu ini sebagai bagian, ya, karena kami saya jadi koordinator Komisi 5, diantaranya mitra tugas Komisi 5
adalah KONI ya, KNPI dengan hadir langsung berdialog dengan para pemuda di Gunung Putri. Ini menjadi suatu inspirasi dan bahan antara kebijakan di provinsi dengan implementasi di lapangan supaya bisa lebih ada koneksi jaringan yang terhubungkan. Ya, harapan kami dengan slogan semangat untuk para pemuda, ya kan, bahwa apa yang terjadi pada hari ini merupakan warisan dari para pendahulu kita, dan apa yang kita laksanakan sekarang untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga estafet proses pembangunan ini berkesinambungan, dan di dalamnya pemuda merupakan aktor yang sangat strategis dan sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Ya, kami menerima undangan buka bersama pengurus KNPI Kecamatan Gunung Putri. Ya, lebih untuk mengeratkan komunikasi, sekaligus juga kita ingin mengetahui apa yang menjadi suara, aspirasi, keluhan, khususnya dari para kalangan pemuda di Gunung Putri. Saya kira dari sejak dulu juga itu salah satu menjadi perhatian kita, PKS itu kepada kalangan pemuda. Kita juga berangkat dulu aktif di partai dari mulai pemuda juga sampai seusia ini gitu kan. Apa emang harapannya sendiri Pak, apalagi melihat sekarang pemuda, apalagi biaya pembinaan untuk para generasi muda di wilayah Kabupaten Bogor ini semakin tahun semakin menurun. Nah, fokusnya sendiri dari PKS seperti apa sih? Ya, memang jumlah anggaran itu kan juga memang menunjukkan sejauh mana besarnya perhatian ya, khususnya apa yang memang terjadi di pemerintahan Kabupaten Bogor. Nah, ini perlu menjadi evaluasi lah ke depan. Memang biasanya ini kan sekarang ini yang sering dijadikan kambing hitam ya, selalu masalah penanganan COVID dan sebagainya kan. Nah, ini sekarang COVID sudah mereda, saya kira nggak ada alasan lagi begitu ke depan kalau tidak kita perbesar, salah satunya adalah anggaran untuk pembangunan pemuda. Nah, Pak, untuk program-program sendiri yang hari ini disampaikan atau dipaparkan, ditawarkan kepada para pemuda yang ada di wilayah Gunung Putri, seperti apa Pak? Kalau untuk tahun anggaran 2023, ini khususnya perjuangan Pak Patoni ini ya, untuk Dapil 2, yaitu pelatihan keterampilan bersertifikat. Untuk pelatihan sendiri mulai konteksnya seperti apa aja Pak? Ya, dari keberpihakan kita ya ke pemuda, bahwa sebenarnya kita sih sudah mengusulkan dari awal kita menjabat ya, dari 2019-2020. Cuma karena memang situasi politik nggak mendukung, belum terwujud, dan baru 2023 ini terwujud. Kita salurkan dan kita dorong anggaran sekitar 1 miliar untuk pelatihan 9 paket pelatihan pemuda. Itu keterampilan yang nanti dia akan dilakukan selama 30 hari, bukan 1 bulan ya, 30 hari. Bisa jadi kalau dikurangi Sabtu Minggu jadi 1,5 bulan. Nah, nanti lulusannya ini mendapatkan sertifikat, kemudian akan disambungkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dan justru dengan begitu kita ingin anak-anak muda yang menaungi mereka, pengurus-pengurus ini, mereka lah yang kita harapkan menyambungkan. Jadi bukan cuma urusan pribadinya yang kita latih, tapi secara organisasi mereka menjadi lulusan bekerja dan sekaligus aktif di kepemudaan. Salah satu bentuk perhatian juga dong dari... Ya, artinya kita ingin double nih. Secara pribadi dia menjadi peserta pelatihan, secara organisasi dia harus aktif di organisasi kepemudaan. Oleh karena kita nyambungkannya lewat teman-teman OKP. Tadi di sambutan kan saya sampaikan, Gunung Putri ini punya PAD yang cukup besar karena memang daerah industri dan Kabupaten Bogor masih bergantung sama industri. Kita 200-300 miliar PAD-nya dari Gunung Putri. Kita ingin pemuda Gunung Putri mendapatkan porsi yang proporsional sesuai dengan kontribusi Gunung Putri untuk PAD Kabupaten Bogor. Nah, tapi kendalanya biasanya kapasitas dan kualitas SDM-nya yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan industri. Oleh karena itu dengan kita mendorong pelatihan ini, diharapkan SDM-nya sanggup itu untuk memenuhi kebutuhan industri. Ya, kita berharap anak muda itu kan yang nanti akan melanjutkan estafeta kita ya.
dari sekarang kita harus sinergi. Jangan lagi pemuda merasa orang yang tersingkir atau memang meminggirkan diri dari politik. Mereka harus bersama-sama dengan kami. Kami secara formal memang di partai politik, tapi elemen pemuda itu menjadi bagian dari kepentingan kita untuk kita perjuangkan. Oleh karena itu harus sinergi, dan sinerginya tentu namanya partai politik kan kita membutuhkan dukungan dan suara. Mereka memberikan dukungan, tapi program-program mereka juga kita perhatikan untuk kita perjuangkan.